Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Subscriber, netizen, pencinta, pemerhati, paduan gaul dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Brunei, yang di Korea, Taiwan, Thailand, Palestina, Saudi Arabia, dan di Nusantara, di Filipina. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, dan keberkahan. Alhamdulillah, kali ini kami izin membuat suatu konten yang sering kita hadapi nyata di lapangan dan kadang kita tidak menyadari. Dari kaum alim manusia sering bercerita bahwa asal muasal Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu beliau ditempatkan di surga. Sudah masyhur kisah ini, sehingga sehingga Nabi Adam alaihissalam itu bisa terusir dari surga. Alkisah, suatu saat Allah memerintahkan makhluk gaib yang dari malaikat maupun iblis yang waktu itu Ajajil untuk hormat, sujud menghormat malai Nabi Adam alaihissalam, tetapi Ajajil tidak mau. Yang mau hanya malaikat, sehingga Ajajil itu diusir oleh Allah dari surga. Tetapi Ajajil punya permintaan kepada Allah, yaitu ingin mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak turun Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengizinkan, yaitu anak turun Nabi Adam yang mau digoda oleh anak turun Ajajil. Karena itu keluarlah Ajajil dari surga, sehingga dia tidak di surga lagi, karena semenjak itu dia dilaknat oleh Allah. Apakah Ajajil tinggal diam, pemirsa? Tidak, ternyata dengan berbagai macam upaya bagaimana Adam itu bisa keluar dari surga, sehingga singkat cerita tergodalah Nabi Adam alaihissalam lewat istrinya Siti Hawa untuk makan buah holdi itu. Singkat cerita, ternyata perjuangan Ajajil dan anak turunnya tidak berhenti sampai di situ saja. Sampai sekarang pun mereka berjuang untuk mencari teman sebanyak-banyaknya untuk teman di neraka nanti. Kisah ini sudah sangat masyhur dan sudah sering disampaikan oleh kelompok alim manusia. Di sini pemirsa, kami ingin menyampaikan, membuat konten pengalaman nyata yang dialami kebanyakan daripada rekan-rekan jamaah Padepokan Gaul. Dulu sebelum rekan-rekan jamaah ini aktif ikut dzikiran, namanya proses kehidupan juga ada yang banyak maksiat, ada yang tukang mabuk, ada yang tidak mau sholat, ada yang istilahnya tidak mentaati perintah agama. Sejarah peradaban manusia sampai disampaikanlah risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sering mendengar bahwa syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang paling sempurna dan lengkap dibanding daripada syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya sampai sekarang. Wabil khusus ini pemirsa, sampai perintah yang langsung Rasulullah terima ketika Isra Mi'raj adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu, dan ini merupakan salah satu rukun Islam. Nah, namanya rukun kalau di hukum fikih itu ada maksudnya. Silakan tanya pada ahli fikih, rukun itu apa sih? Nah, apabila salah satu nggak dilaksanakan, berarti nggak lengkap, itu tidak sempurna. Kalau nggak salah begitu. Khusus perintah sholat
itu langsung Allah menyampaikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, sehingga yang merasa umat Islam wajib melaksanakan 5 waktu itu. Tetapi kenyataannya pemirsa, di kanan kiri kita, mungkin kita sendiri, silakan diraba. Apakah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu itu? Pada kenyataannya, walaupun sehari cuma 5 waktu, kalau dihitung-hitung waktunya ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sangat pendek sekali. Sehari itu dihitung 24 jam waktunya. Andai kata di antara ke-5 waktu itu digabung, itu tidak makan waktu setengah jam saja. Coba dihitung-hitung. Kalau dihitung secara matematika sangat singkat sekali, tetapi kenyataannya sangat berat pelaksanaannya. Coba tidak usah menunjuk ke siapa-siapa, nunjuk ke diri kita pribadi masing-masing. Bener apa tidak ini? Teman saya ketawa semua ini. Ini ketawa semua ini. Aku biar nggak persoalan Pak. Iya, enggak apa-apa, proses kan. Nah ini pemirsa, termasuk salah satu teman samping kiri saya ini, Mas Kamiti yang sering tampil di Mediator. Itu juga dulu jarang sholat Mas ya? Sama sekali jarang. Sama sekali jarang sholat. Ngaku kan? Padahal ini sepengetahuan saya ya sangat minim pemirsa. Manusia itu sudah wajib atau terkena hukum syariat Islam kalau sudah pertama balik, yang kedua dia punya akal, gitu kan? Asal akalnya waras, kok balik itu wajib mendatangi syariat Islam. Kalau tidak, ya ada hitungan dosa kalau nggak salah. Kalau mau jelas silakan tanya sama alim ulama golongan fikih. Seperti insya Allah. Nah sekarang ini berapa sekarang Mas? 25. 25. 25, katakanlah balik umur kurang lebih gawe umumnya 15 tahun lah untuk laki-laki ya kan. 15 tahun sampai 25, sedangkan aktif ikut kegiatan di sini baru 2 tahun nggak ada ya? Belum ada 2 tahun. Ini kurang lebih 7 tahun kemana kan gitu. Ya aku udah ngomong sampean, aku juga begitu juga dulu. Yang lain jangan ketawa-tawa. Yang lain ketawa-tawa. Kita bercermin diri sendiri gitu loh. Lebih baik kita nunjuk diri kita daripada nunjuk orang lain. Nah gitu. Dari mulai Rasulullah sampai sekarang sudah banyak dari golongan alim manusia menyampaikan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, fardu kifayah. Kalau jalani dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Itu semua orang hafal. Tahu masalah itu, tapi kenyataannya ya mohon maaf, kita nggak perlu mungkir di sekitar kanan kiri kita, bahkan diri kita sendiri juga kadang-kadang untuk melaksanakan ini sangat berat sekali. Nah, saya nggak jauh-jauh, ini pengalaman nyata dari rekan-rekan kami di sini sebelum ikut amaliyah di sini. Ternyata juga Mas Kamit ini juga nek maksiat liane aku rawon nyebut lah, pokoknya kita ambil spesifik tidak pernah sholat gitu ya. Jarak berat Mas ya. Ini sampai kan tahu kan Bapak itu wajib sebenarnya ya? Iya, tahu wajib. Tahu wajib ya. Nek gak dilakoni dosa gitu ya. Kenapa kamu tinggal kayak itu? Males Pak. Males. Males Pak. Kayak aku, ya kan? Nah di sini pemirsa, secara manusia kita dibeli akal, tahu itu wajib, tapi kenapa berat melaksanakan? Sudah sering saya buat konten bahwa di samping kita ini ada makhluk gaib yang ternyata juga sangat bersentuhan pada kehidupan kita sebagai manusia. Nah di sini kira-kira makhluk gaib apa yang membuat Mas Kamit waktu itu males sholat gitu? Nanti bagaimana reaksinya akan kita tanya. Kenapa bisa begitu? Apakah dia dapat tugas dari banyak ajil dulu sampai sekarang? Mudah-mudahan manfaat. Tidak usah nyalakan orang lain. Kita bercermin pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan setelah ini ada suatu pencerahan. Insya Allah bagi rekan-rekan yang dari jauh-jauh ke sini yang kemarin mengatakan masalah ini setelah diruqyah katanya jadi ringan, jadi enteng, jadi mudah beribadah. Itu suatu manfaat, disyukuri. Siap Mas Kamit ya? Iya. Saya malu ya. Ini fakta, pengalaman saya pribadi, tidak mencari-cari. Nanti akan saya
cari keterangannya. Kenapa kok sampai segitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta makhluk gaib yang membuat Mas Hamid waktu itu tidak mau sholat bangkit. Tunjukkan kamu siapa? Wah, kok nyampe sini lagi saya? Mas Ute. Wah, orang saya sudah kabur, kamu panggil lagi. Kabur kemana? Wah, kabur lah, orang mau kamu panggil kok. Tiba-tiba di sini lagi. Mau kabur kemana? Udah santai aja. Ini kopi rokok ala kamu kun fayakun Allah. Nah, tak sugui ya. Ini gak disugui nama sing ngeyel. Ini kan enak. Oh. Terus dimangga guys ngebesek. Apa-apa. Yo, wes bebas. Santai ya. Mau apa lagi toh mbah? Mbah aku mbah yo tua piye aku? Udah tua gitu kok. Aku tua. Oh tak semprot ben aku tua. Tapi ya Tuhan saya. Jangan pakai itu. Makanya mbah. itu. Saya digebukin sama itu kok kamu. Makanya semprotan. sini makanya itu jangan bilang aku tua. Aku ganteng. Ya udah tolong lepaskan hu. Udah santai, perokok dulu santai ya. Ganteng kamu ah. Kamu kalau jujur jawab saya nggak digebuki. Tapi kalau bohong ya digebuki, paham? Jangan mbah. Ya makanya kalau bohong digebuki. Ya buang-buang dikit kan nggak apa-apa mbah. Lu maksudnya itu nggak boleh. Ya kalau saya ya boleh mbah. Lu kan digebuki. Ya. Makanya itu. Ya ini aja enggak. kasih tahu. Udah ngopi, rokok santai. Kamu golongan apa? Saya iblis. Oh iblis. Iblis itu apa sih iblis tuh? Iblis kok nggak tahu. Ya aku tanya siapa ke? Ya kalau bagi saya ya makhluk gaib yang paling hebat ya iblis. Oh iblis. Kenal Jajil? Kenal? Mbah saya itu jangan dipanggil-panggil. Kenapa? Mbah saya lagi kerja. Kerjanya ngapain? Ya ganggu kamu inilah. Masuk kamu? Ya. Oke. Kenal mbah saya Nabi Adam alaihissalam? Tahu. Tahu dari mana kamu? Mbah saya dulu cerita. Cerita gimana mbahmu sama kamu? Ya. Ya tapi dulu ceritanya aku gini. Ya. Dulu itu saya pernah surga katanya mbah saya gitu. Terus? Ya gara-gara saya nggak tunduk sama Adam, yang namanya Adam. Saya diusir dari surga. Ya seperti itu aja ceritanya. Oh, udah panjang lebar. Oh. Terus dikasih tugas lah. Nanti saya kasih tugas. Kalau nanti anak cucunya Adam ini sudah pada lahir semua, ganggu semuanya, biar nanti menjadi teman kita di neraka nanti. Gitu. Oh, begitu. Jadi sama dengan omongan tadi ya. Kamu kabur mulai kapan? Kabur di orang ini setengah tahun yang lalu. Kenapa kabur? Panas saya. Kok bisa panas? Ya orang udah ikut dengan beliau yang percaya. Saya nggak kuat. Oh itu simpelnya, oke. Jadi kamu kabur kurang lebih setengah tahun yang lalu gara-gara yang kamu ikuti ini udah ikut siapa tadi? Beliau yang percaya ini Rohana. Kamu juga kenal beliau juga kenal? Kenal dari mana kamu? Ya orang saya lahir aja udah diceritain sama mbak saya kok. Loh. Nanti suatu zaman ada seseorang penguasa alam gaib. Namanya Sang Yang Nucayan Nirwana. Oh, gitu. Udah lama terkenal sama itu ya kalau gitu ya? Sudah saya lahir, orang saya udah lahir 2000 tahun yang lalu kok. Bukan baru-baru aja ya? Oke. Kita potong masalah itu, aku tanya ke Ehi sampean. Sama tadi bilang Evi punya nama? Punya. Siapa namamu? Hendra. Wih, Hendra. Wah, gagah Hendra. Gua ada mesti kayak cewek ini. Banyak istri saya. Berapa? 7 lebih. Di sini semua. Mana? Ikut ngopi sini. Sini ngopi, cantik ya, duduk manis, dampingi. Kasih kopi. Jangan ngerokok, nggak boleh ngerokok. Kenapa? Cewek kok ngerokok. Bisa boleh, iblis boleh. Boleh. Kenapa tidak boleh? Istri saya, khusus istri saya nggak boleh ngerokok. Pemirsa, ini yang terjadi pada teman saya. Tapi juga kita bercermin diri kita sendiri. Jadi intinya namanya kalau kita malas sholat itu mengganggu iblis gitu ya.
Nah, Tergantung. maksudnya? Ya pertama iblis. Hmm. Terus kalau seseorang itu sudah sangat malas sekali, ya tugas saya nyari orang lagi lah. Oh. Yang saya tempatin ya sekelas jin, kunti-kunti seperti itu. Oh, kamu tinggal? Iya. Oke. Buat apa? Oh, gitu ya. Terus ini, bagaimana kamu kok bisa ganggu Mas ini? Coba ceritakan. Awal-awalnya dulu, mulai kapan gitu? Saya dulu dijadikan kodam sama mbahnya. Ya saya kan ikut mbahnya. Mbahnya meninggal, semuanya saya ambil, saya tawan kan. Saya ikut ke anak cucunya lah. Oh. Minta upah. Oh, minta upah. Banyak keberapa? Keempat. Punya ilmu apa dulu kamu jadi kodamnya mbaknya itu? Wah, punya keilmuan semuanya, banyak. Oh. Oke. Jadi pemirsa, ini bolak-balik lelaku amaliyah leluhur ternyata ngefek kepada anak turunnya, ini contoh seperti ini. Jadi kamu ganggu Mas ini gara-gara dulu banyak punya keilmuan kamu bantu, jadi kamu masuk tubuhnya Mas ini dalam rangka minta upah begitu? Ya minta upah. Ya minta makan, nyari makan. Ya goda-goda manusia ini biar kejerumus seperti saya inilah. Oh gitu. Ya, kalau anak ini maksiat lah, terutama nggak beribadah kan, saya semakin besar. Oh. Pasukan-pasukan saya juga lebih besar, semakin banyak. Oh gitu. Ya, otomatis kalau anak ini, ya contohnya anak inilah, nggak sholat, nggak beribadah, ya otomatis nanti dia kan efeknya kan malas. Di dalam tubuhnya, ya efeknya bakalan maksiat. Kalau maksiat ngajak orang-orang, ya dari situlah ya pasukan saya ke orang ini, pasukan ini ke orang ini lagi, jaringannya kan tambah besar. Oh gitu. Ya, Cara saya kan cara seperti itu. Oh, kayak multi level gitu ya? Itu lebih gampangnya seperti itu. Itu saya Ya, tapi kan iblis kan punya banyak cara. Ya, kalau yang kamu maksud ini kan ibadahnya orang ini nggak pernah sholat kan. Tapi tugas saya kan banyak, nggak cuman membuat malas orang, terutama hal ibadah. Oh gitu. Ngopi dulu, rokok dulu, Mas Indra. Namun bagus, kamu orang India berarti ya, Indra ya? Indra? Kan, Dari mana aslinya kamu, Indra? saya orang sini aja. Oh sini aja. Oke. Jadi kamu yang membuat Mas ini malas sholat ke kamu dalam tubuhnya karena. Tapi ya bukan saya aja, Mbah. Ya saya tahu kau paling kuat kan. Ya. Nah, kayaknya bukti kan kamu datang, gitu loh. Saya tuh tadi tuh udah kemana tuh, Mbah? Kalimantan sana saya. Wih, jauhnya. Lagi perang sama ini, pasukan ini. Mas berani kamu? Kok kamu panggil sini yang? Ya beratnya saya kan di sana ya, jadi anak buah, masih ada yang lebih tinggi lagi ya, saya ikut. Ya ibaratnya bantu-bantu dari belakang. Tekan buri pengecut berarti kamu. Ya ini namanya iblis kan nyari liciknya, yang penting kan saya nyari makan toh. Kaku hati. Ngapain perang? Orang udah tahu itu. Ya kekuatannya seperti apa kok dilawan? Biar yang tinggi-tinggi lah. Kekuatan siapa? Kekuatan itu. Palima burung sana? Bukan. Yang mana? Ya ada pasukan Palma burung, tapi kan, ada, kan? dia juga dibantu sama itu burung putih itu dari beliau. Terus apa itu nama? Dapat mangkok merah ketemu? Ya. Ketemu, tapi kan saya nggak berani. Saya di belakang aja, yang penting saya makan. Kalau kan dekaplok kamu untuk mangkok putih kamu. Udah kembali ke sini. Jadi kamu masuk tubuh ini dari kecil kalau begitu. Ya, dari kandungan. Padahal ini Mas ini kan dulu kan juga pernah belajar di sekolah-sekolah agama, diajari baca Al-Quran, diajari tata cara sholat, kan dia tahu. Iya, tahu. Yang namanya sekolah kan formalitas, itu pelajaran agama kan formalitas. Ya dijelaskan cara beribadah yang benar, cara melakukan sedekah yang benar dan lain-lain. Tapi dari kenyataan kan berbeda dengan pas waktu sekolah. Oh gitu. Padahal masih kan tahu kan soal tata cara sholat, tahu ya? Ya tahu, semua orang tahu. Tapi kenapa nggak menjalani? Ya aslinya mau menjalani. Ya terus? Tapi dari pasukan saya kan sudah banyak untuk membisik-bisikin. Jangan sholat, tidur aja, nanti aja sholatnya, masih ada 1 jam lagi. Kan gampang bagi saya, Mbak. Kaku hati. Jangan senyum.
Jangan senyum kameramen, jangan senyum. Kalau zaman sekarang kan sudah ada telekomunikasi HP seperti itu. Terus. Lah, tinggal HP-nya kasih yang enak-enak. Ya, betah itu lihat HP, gampang sekali. Yang enak apa contohnya? Ya contohnya HP lah, komunikasi serbaguna itu kan kalau sudah lihat kan sudah ketagihan. Lihat apa yang ketagihan tuh? Ya, contohnya lihat cewek-cewek. Jangan ketawa kamu. Ini fakta kan. Jadi sering kita alami ketika mau sholat males, gini gitu ya. Tapi Mas ini khusus Mas inilah, nggak sama orang lain lah. Kita lihat diri sendiri. Dulu ada niat nggak untuk sholat? Ada, tapi ya kalau orang ini kan pas waktu di rumahnya, ya kan ada ibunya yang menyuruh ibadah lah, sholat. Kalau nggak sholat, ya ibaratnya dipukulin lah. Kan dari situ kan ibaratnya ya semakin mempersempit bisikan saya. Ya, tapi semenjak orang ini keluar dari daerah ini kan saya leluasa. Los gitu. Iyalah, los. Sampai tekan Jawa Barat sana. Ya. Sampai mana aja dia losnya? Wah, ke Bandung. Muter-muter orang ini. Berarti kamu ikut seperti itu? Ikut jelas lah. Ikut dia menikmati. Iya. Saya ikut nimbrung lah. Masa orang ini aja yang enak. Kaku hati. Ya, kalau saya nimbrung, efeknya kan istri saya semakin cantik. Oh gitu. Iya. Ada efeknya mesti. Saya bisik-bisikin. Ini orang nih. Gak apa-apa, orang emang kamu sendiri kok. Gimana? Nih, ada orang cantik nih. Ya, sebelum dia ke sana kan udah punya ilmu buat ilmu apa? Ya ini pelet buat pelet orang. Udah jadi bahas ilmu itu. Aku hanya ingin tahu yang mengaruhi tidak mau sholat berarti kamu gitu. Ya dari situ kan kalau orang kebanyakan terutama yang masih bujang, masih jomblo belum punya istri kan titik terendah paling mudah kan dikasih cewek aja udah lupa segalanya. Oh gitu. Iya, dari situlah kan ya saya kenalin lah cewek. Dibisikin sama kodam-kodamnya yang pengasihan. Oke. Dari situlah kan ibadahnya kan semakin terganggu. Jadi intinya kalau manusia anak Nabi Adam nggak mau sholat itu berarti kamu yang buat gitu. Iya, iblis dalam jelas itu. Jelas iblis. Dalam rangka mencari teman untuk ditinggalkan nanti ya. Sesuai dengan permintaan ajiz pada Allah gitu ya. Wih, apa tah? Ini ngelus-ngelus rambutnya nih. Istrimu? Iya nih. Kalau istrimu tak suruh Islam mau nggak boleh nggak yo? Jangan. Maksudnya? Jangan. Nah, siapa tahu kamu ikut nanti, siapa tahu mau ikut beliau? Ya nanti aja, sekarang jangan. Jangan mau. Ini cari lagi nanti. Janganlah. Oke. Begitu. Dan ini bukan berlaku pada Mas ini aja, untuk orang lain juga begitu ya. Rata-rata seperti itu semua. Karena begini loh Mas Indra, kenyataannya ini manusia itu kalau aku tanya mesti tahu hukum meninggalkan sholat wajib itu apa, itu dosa. Tahu semua. Nah kamu nggak sholat, engkau siapa? Masa aku biar yang ngono deh. Udah kelihatan. Maksudnya? Udah kelihatan. Kancamu. Iya, itu teman-teman saya itu. Tetapi alhamdulillah. Ya, saya tuh tahu. Kita dulu Allah juga Maha Pengampun. Ya. Nah, jadi ini perjuangan. Jadikanlah dosa itu merupakan suatu rahmat. Kalau kita tidak punya dosa, lalu apa yang kita tobati kan gitu. Itulah Allah membuat mengendaki ada pintu tobat. Ya itu kan buat kamu yang sudah ikut dengan beliau. Tapi yang belum ya Allah nanti aja. Kamu masih muda, tobat ngapain? Itu nanti aja ya. Udah tua. Belum sempat tobat mati. Lah ini coba pemirsa tengok kanan kiri lah. Atau tengok diri kita sendiri. Kadang kita ketawa, aku pun ketawa sendiri kadang-kadang. Ya Allah, alhamdulillah Allah menciptakan suatu tata cara pintu bertobat sehingga dosa-dosa yang masa lalu
Ya begitulah kira-kira. Wong mbah kita Nabi Adam alaihissalam aja itu berapa tahun bertobat dengan senantiasa minta ampun pada Allah karena melanggar perintah Allah itu makan buah koldi kalau nggak salah. Itu berapa tahun bertobat itu dengan kalimat tobatnya yang terkenal itu kan, silakan disimak. Ya, alhamdulillah Allah menerima tobatnya. Demikian juga anak turunnya dikala sempat terbelenggu dengan kegiatan Mbah Iblis si Indra ini, kalau kita niat bertobat insya Allah Allah menerima. Gitu ya kira ya. Lucu orang ini tuh. Kok iso? Ya kalau di Indonesia kan wajar. Sholat itu kan ya sesuai tepat waktu bisa lah. Tapi kalau di luar Indonesia dia kan saya buat sibuk dengan kegiatannya. Waktu di Jepang itu? Loh gimana? Sholat itu 5 waktu. Ya, disemuain 17 rakaat kan gila. Kaku hati. Ya kau ibarat gila. Ya kan saya bisik-bisikin. Ya aslinya orang ini juga pengen nanya, orang yang ibaratnya ya yang ibadahnya tahulah bisa menjelaskan bagaimana yang benar. Tapi kan saya bisik-bisikin, saya teman saya nggak usah nanya. Sudah benar itu, ibadah kamu seperti itu udah benar. Sampai pulang ke sini, ya nggak nanya-nanya dia. Lucu loh, sholat kok berapa itu langsung direntet 1 hari. Ya, kodok semua gitu. Iya. Kamu juga paham soal syariat agama ya? Paham. Oh, jadi andai kata kamu suruh sesuatu itu bisa kamu ya? Bisa. Lah, orang mbak saya itu dulu kan ahli sholat. Jajil? Ya. Nah, terus Ahli sedekah. Nah, baca Al-Quran apalagi. Loh, malaikat aja kalah sama mbak saya dulu loh. Oh gitu. Ibaratnya saya anak cucunya dikasih tahu lah, dikasih paham, tapi aja disuruh jangan melaksanakan, itu udah larangan bagi kami. Ya tugas kami ya mengganggu anak Adam, cucu Adam. Sebentar. Tadi kamu mengatakan bahwa Jajil mereka ahli ibadah, ahli sholat. Lepas bisa oleh Allah, dirahmati Allah sehingga keluar dari neraka. Apa ceritanya itu? Nah, itu gara-gara nggak mau tunduk sama Nabi Adam itu. Kalau malaikat kan masih mau. Nah kalau mbak saya ya gengsi. Kenapa bisa gengsi begitu? Ya sifat mbak saya kan memang seperti itu. Masa baik gitu? Ya merasa baik, merasa tidak terkalahkan. Masa benar gitu? Ya. Sampai sekarang seperti itu? Sampai sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini juga sangat bisikan, sangat lembut. Sifat ujub, merasa paling benar itu pasti dari kamu kalau begitu ya? Ya itu semua dari saya semua itu. Tawa. Jadi kamu tahu rekam jejak Mas ini ya? Tahu semua saya. Orang dari kecil ikut, kalau dia nggak ikut sini ya saya masih di sini kayaknya. Oh gitu. Oke. Kamu tahu ini? Tahu. Tahu ini? Tahu. Dah, pinggirin aja. Kenapa? Orang saya di sana aja sembunyi sama itu, kok kamu deketin sini. Lo gak bisa? Golongan putih itu. Golongan apa? Golongan putih malaikat. Gitu. Jadi pemirsa, ini pengalaman nyata bagi rekan-rekan yang sudah di sini atau yang baru datang, kadang punya keluhan malas sholat, maksud apa? Kita ruqyah, kita suruh minum jam-jam ini, kita ruqyah, kita keluarkan goib atau negatif yang bikin malas ibadah, kayak Mas inilah contohnya. Kita keluarkan lah, kabur dia kan? Ya. Nah, hai, nggak usah kabur lah. Udahlah, di sini aja. Itu di sanain sana. Kamu tahu sama ini berarti? Tahu. Takut? Takut, malaikat dari beliau itu. Kenapa takut? Takut. Jadi dulu kamu kabur dari Mas ini juga gara-gara Mas ini pakai ini gitu? Ya, salah satunya pakai itu. Oh, pas kamu keluar waktu muntahan itu? Ya, panasan saya. Dia bilang kamu hebat. Sebenarnya ya hebat. Hebat kok kabur piye? Ya orang saya dipukulin kepanasan, ya mending saya nyari mangsa lagi lah, Mbak. Jadi kejadian ini bukan pada Mas ini aja pemirsa. Bagi rekan-rekan di luar yang pernah ke sini dengan itu ya alhamdulillah setelah ruqyah. Ya ruqyah ya. Kalau istilah kita dongkrak, kita keluarkan negatifnya kalau rutin malam Selasa malam Rabu itu alhamdulillah ada perubahan. Iya tadinya malas ibadah
jadi rajin ibadah, enteng gitu loh. Jadi tidak, sekarang saatnya bukan saatnya berteori, saya praktek. Prakteknya rukyah ngono kuwi. Mana sering habis status, sekarang saatnya praktek, bukan saatnya berteori dan berdebat. Praktek aja di rukyah. Udah, Mbah. Seta, sabar. Mending dile. Enggak, jangan kamu suruh rukyah. Kenapa? Biar jadi teman saya. Ini udah gitu. Biar tambah males. Kalau kamu anak cucu ajajil mengganggu manusia, kami sebagai Adam juga berhak dong. Ya, saya tahu. Lah iya, Anda bertugas menggoda, kalian bertugas mengajak. Ada orang itu mau tidak itu urusannya Allah. Ya, saya Understand? Paham tidak? paham. Enggak, paham tidak? Paham. Kok kamu ulangin aja? Jelas toh, lagi mau tak matur mas sampai goda aku. Udah, kembali ke Mas ini. Ketika Mas ini dulu tertarik mau ikut Amalia bergabung dengan padepokan saya, dia lihat konten yang mana itu, video yang mana? Pas waktu perang kamu kayaknya. Perang di mana sama siapa? Daerah situ. Sebutkan judulnya apa, bisa baca hu. Perang sama apa itu? Kerbau atau apa itu loh? Sapi atau apa itu loh? Yang di? Oh bukan. Kalau di sana itu ditonton sebentar paling. Yang di sono tuh. Daerah ini tengah nih. Pabrik itu? Ya. Pabrik Tebu itu. Oh, yang atau aku ngemplang sapi putih itu? Ya. Seneng deh. Wah, sakti sekali orang ini gitu ya? Ya kok bisa gitu? Sakti gitu ya? Bukan sakti. Kok bisa Ya ada yang cahaya lah. Pengen ikut. Kok saya maksiat terus tuh gimana? Oh. Ada udah saya bisik-bisikin, nggak usah. Bohong itu. Tapi nggak mempan. Oh gitu. Ya itu pas dia mau ke tempat sana kan saya puter-puterin 3 kali itu. Ini pemirsa nyata ketika Mas ini mau ikut pertama mau ke tempat kita dulu muter-muter lapangan bingung dia. Dibuat bingung. Kamu bikin bingung itu? Iya. Nah, ini pengalaman nyata. Bagi pemirsa rekan-rekan yang mau ke masjid saya itu banyaknya kesasar. Ini bukan apa nggak masuk akal, iblis pun menghalangi kalau orang bertobat gitu kan. Iyalah. Jadi kamu halangi waktu itu? Iya, saya halangin. Orang udah tempat di depan kamu itu tempat kamu. Udah ngapain sini? Dia balik lagi. Kali itu. Ya tahu, ketika kamu bikin. Ya, sama masukan-masukan saya. Oleh pelanggaran. Nah, sekarang ini Mas ini sudah ikut amal seperti itu. Alhamdulillah sekarang kuliah sendiri kan? Ya, udah tahu. Udah tahu, sudah bertobat. Dia bertobat seperti itu bergabung sama kita. Bagaimana perasaanmu? Kamu nggak rela? Rela-rela aja saya. Masa saya kan masih banyak. Ya benar, dulu kamu menghalangi juga kan. Ya sebenarnya kan saya kepanasan, ngapain kamu ikut sini? Oh bikin sakit itu sampai kan? Saya bikin sakit. Ya, saya bikin bisik-bisikin lebih keras lah biar amaliyahnya gagal. Nah, tapi dibantu sama kamu teman-teman saya, kamu gitu. sama itu kan saya ya lebih baik kabur daripada terlempar sama teman-teman saya. Memang begitu, kalau kamu menggoda anak cucu Adam bantu yang lain, kami juga bisa bantu yang lain kan gitu, saling menguatkan. Paham? Paham. Understand? Ulangin lagi. Enggak, paham tidak? Nah sekarang begini, jelas sudah terbukti bahwa yang mengganggu manusia tidak mau sholat itu karena dari golongan iblis gitu ya. Ya. Itu rata-rata begitu ya. Kalau sudah betul-betul sangat sudah kentalnya, kamu tinggal diganti golongan jin-jin kecil itu ya. Iya. Terus ini Mas, itu daripada yang mengganggu orang yang tidak mau sholat. Ya, alhamdulillah sekarang Mas ini bertobat, ikut gabung di sini, sekarang rajin. Itu sisi Mas ini. Sekarang ini kenyataannya, ya, manusia. Kalau kita bahas tadi adalah orang yang tidak mau sholat. Nah sekarang juga ada manusia yang sholat rutin, tapi nyatanya kok marah terus, ngamukan terus. Padahal marah, ngamuk, ujub, masa buta itu juga sifat iblis. Lah, harusnya kan kabur dia. gini loh Mbak. Iya. Sholat itu dasarnya itu ya karena Allah. Nah. Wajib. Hmm. Ya.
Tapi itu kalau manusia-manusia sekarang sholat, Allahu Akbar, pikirannya apa coba? Mana aku tahu? Makan. Nanti kalau saya kerja dapat uang segini, mau saya belikan ini. Loh, orang sholat itu harusnya mikir Allah lah, kok pikirannya duit, kekayaan. Loh, itu ya yang masuk ya saya toh Mbah, otomatis. Sebentar, jangan ngamur. Aku juga sering barang Jumatan di masjid, jamaah di masjid. Kulihat mereka baik-baik aja, khusyuk gitu, nggak gerak-gerak. Ya itu kan kelihatannya Mbah. Ya aku nggak tahu apa soalnya. Tapi dari segi goib kan saya yang masuk gitu. Oh, jadi kamu bisa melihat apa yang di pikiran mereka? Bisa, mudah sekali itu. Sholat ke masjid berbondong-bondong, biar dikatakan orang rajin. Lah itu kan nafsu yang muncul. Nafsu kan itu sifat saya, jadi saya yang masuk. Allah. Dia masuk ke masjid kan udah sombong nih, saya jamaah terus, sholat terus. Itu kan sifat saya juga, saya masuk dong Mbah. Oh gitu. Jadi apa yang kulihat, yang teman-teman saya di masjid khusyuk itu tidak mesti seperti itu ya? Ya kalau saya udah masuk, sifat saya sudah masuk. Lah, otomatis secara jasad kan muncul. Nah. Males, marah-marah itu kan sifat saya. Oh. Ya, tidak tenang. Merasa gelisah. Saya sudah sholat kok merasa gelisah ya. Karena sholatmu kan nggak benar ya, saya jadinya yang masuk. Oh alah, jadi gitu cara goib, cara goib menipu ya. Walaupun orang secara dohir sepertinya udah sholat, udah ibadah, tapi kamu bisa menipu juga ya bagi mereka. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Dan ini saya nggak membahas bagaimana agar orang itu bisa seperti ini, saya nggak mau membahas karena sudah cukup terkenal ya. Ya pengalaman dari Mas ini yang kamu masukin, kamu ganggu, sekarang saya ibadah gara-gara gabung di sini gitu ya? Iya. Ikut amal dari siapa? Iya, dari beliau sang yang saya. Nah tapi kalau orang cerdas ya langsung paham. Ya enggak, kan kamu juga yang bikin nggak paham. Oh nggak apa-apa, jangan cerdas. Ikut saya saja. Gak, paham tidak? Ya tugas saya kan. Oh. Biar manusia kan bodoh. Kalau tugas kamu kan biar manusia cerdas, tahu syariat, hakikat yang benar. Oh gitu. Gimana? Tugas saya kan bodoh-bodohi, bisik-bisiki. Seperti itu Mbah. Adil itu Mbah. Iya. Paham tidak Mbah? Enggak. Tak seprotek kamu. Jangan Mbah, jangan. Agak sini terus. Wes gini. Gini, terima kasih atas keterangannya. Wah, itu, aduh, Pak. Apa? Dipukulin saya. Makanya itu. Gara-gara ngomong itu tadi saya pukuli. Sama mukuli? Itu yang di dalam. Makanya itu. Ngomong apa kamu tadi? Paham tidak? Ya tolong, lepaskan dulu Allah. Lepaskan. Gitu aja kok nggak boleh. Jadi pemirsa, sering saya katakan, sekarang saatnya praktek, bukan saatnya berteori dan berdebat. Pada kenyataannya ya kalau secara syariat ya rukyah itulah cara mengeluarkan yang negatif, yang bikin malas ibadah, yang bikin was-was, yang bikin apa itu ya dengan bantuan apa produk daripada Al-Husaini yang dilakukan oleh Sang Hyang Nur Nirwana. Ini bukan satu dua orang yang membuatnya, bahkan kami semua sendiri merasakan, yang dulu sering sakit, yang dulu malas ibadah, bahkan yang dulu mungkin jauh dari jodoh juga dimudahkan. Karena hambatan yang dibuat semua itu di golongan iblis, pemirsa. Betul? Ah, betul sekali. Tapi kunci utamanya adalah bertobat. Terus gini Ndra, udah lupakan. Jadi udah kesimpulan bahwa selama ini yang mengganggu Mas ini dan orang lain juga ada dari golongan kamu ya. Kalau kamu dapat tugas dari ajajil gitu kan. Tapi kami juga manusia dapat tugas juga untuk membantu manusia. Yang penting kita menyampaikan, orang itu mau paham atau tidak urusannya Allah. Gitu ya. Nah sekarang kembali pada kamu. Kamu udah kembali pada saya. Sekarang mau apa? Kan banyak itu yang tunduk itu bergabung. Nggak boleh saya Mbak. Kenapa? Udah tekan kontrak ya. Kemana? Sama mbak saya. Kemana? Sejak saya lahirkan suatu nanti kamu nggak boleh ikut sama beliau. Oh gitu. Yang lain banyak itu yang ikut? Banyak. Itu kan yang munculnya sekarang itu boleh. Kalau yang udah dulu itu kebanyakan ya bisik-bisikin orang. Oh gitu. Nah sekarang saatnya kamu masih bertugas atau selesai tugasnya? Masih.
Jadi masih sebulanan lagi, Pak. Bentar lagi. Pulang ke mana kamu? Pulang neraka, Pak. Kenapa harus 1 bulan lagi, nanti banyak anakmu lagi, anak-anak nanti? Iya, anak saya kan udah banyak, nggak apa-apa lah. Anda Biar bilang, gantian. Anda bilang tinggal 1 bulan lagi. Tandai apa itu, Bang? Nah, di sini sudah tertulis, Pak. Hmm. Udah ada kontraknya seperti itu. Di kepala juga. Oh gitu, memang masih sebentar lagi habis itu langsung kembali ke rumah kamu sana ya? Iya, Nah, udah itu sebagai doa Allah ya. nggak Nah, apa-apa. terima kasih kita saling berdialog berarti walaupun kamu goib dan iblis juga makhluk Allah berjuang sama kita. Apa aku menyakiti kamu kan tidak tahu hari selama ini? Enggak. Nggak menyakiti kan? Nyakiti ya, Mbak. Kapan? Nah, dulu itu saya dikemplangi, no. Lu kan bukan saya kan pelangi. Ya, kamu sama teman-teman kamu. Nah, kan di rupiah itu kan? Iya, Ya saya seperti kabur. itu. Ya kan juga bantu Mas ini kan? Ya, Biar saya lepas tahu. daripada jeratan kamu gitu loh. Ya udah. Terima kasih Indra. Ya, Silakan kamu sama-sama. di mana karena kontrakmu belum selesai. Itu kalau aku tak pasang juga melanggar peraturan saya kan gitu. Iya. Nah, silakan kamu bawa istrimu lah tinggal di sini. Bawa kopinya dulu. Yo leleh Pulang. kabehnya, kono gak orang Kalimantan. Pulang dulu sana. Bojoe elek pamer ke aku. Wah, kamu itu menghina. Bukan. Cantik-cantik ini kayak orang Kalimantan. Aku hati. Ya udah cantik menurut kamu. Ya. Nah, gimana kopinya enak toh? Enak, Mbak. Nah, kok nggak bergabung sih? Bergabung sekali kopinya enak. Enggak. Kenapa? Ya ini kan kopi beda dari kalian-kalian. Oh gitu, dari asli kamu ya? Iya. Dan terima kasih Anda bertugas lagi. Ya. Nah, kita sama berjuang. Nah, Anda itu tugasmu mencari teman sebanyak-banyaknya. Kami juga berusaha mengajak rekan kami untuk bertobat kembali pada Allah. Jelas? Ya, Jelas. silakan sana keluar. Ya. Terima kasih ya. Malam. Malam, keluar. Jelas, fresh. Fresh, enteng. Nggih. Alhamdulillah. Pemirsa, demikian obrolan kami dengan makhluk yang menghadang atau tidak ingin kalau anak cucu Adam ini sholat melaksanakan perintah Allah. Begitu lucu. Kadang kalau kita lihat sendiri sedikit tawa sendiri. Padahal kita tahu sebagai umat muslim wajib melaksanakan sholat. Tapi kenyataannya walaupun tahu dan tahu juga hukumnya masih berat melaksanakan. Ada apakah itu? Simak sendiri nanti obrolan saya dengan iblis yang bernama Indra. Mudah-mudahan manfaat rekan-rekan. Ini obrolan ringan tapi kenyataannya terjadi. Banyak orang japri saya kok masih ibadah Pak gini Pak gini Pak. Udah jangan banyak teori, praktek saja. Silakan ru'yah. Tapi ingat jalankan semua karena melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Insya Allah manfaat dunia akhirat. Terima kasih semua kejadian atas kehendak Allah, bukan karena kepada kami yang di sini. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, karena berhaki dari Allah. Kalau memang ada kesalahan itu mutlak karena kebenaran kami di sini. Salah kata, salah ucap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Mudah manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.